pertemuan kemarin kita berdiskusi tentang sejarah perkembangan K3 ya, dari mulai zaman prasejarah sampai yang terbaru ya, kemudian bahasan K3-nya apa saja, kemudian variabel penilaian apa saja. Nah, pada malam hari ini ya, atau pada hari ini kita akan berdiskusi tentang berbagai pengertian dan definisi serta istilah-istilah dasar dalam K3. Yang pertama adalah pengertian atau definisi K3. Ya, pengertian atau definisi K3 itu dapat dibagi 3. Yang pertama adalah secara filosofi, yang kedua adalah secara keilmuan, dan yang ketiga adalah secara praktikal, ya, praktis. Ya, apa yang pertama? Pengertian K3 secara filosofi, ya. Filosofi pengertian K3 adalah segala pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan dari tenaga kerja dan manusia, baik jasmani maupun rohani. Kemudian yang kedua adalah hasil karya dan budaya manusia. Jadi secara filosofi adalah segala pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja serta manusia, baik lahiriah maupun batiniah. Yang kedua adalah untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan dari hasil karya dan budaya manusia. Menuju apa? Menuju masyarakat adil makmur, sejahtera, gemahripah, loh jinawi, kan bahasanya kayak gitu. Nah, itu secara filosofi. Kemudian secara sains, secara keilmuan, apa sih yang dimaksud dengan pengertian atau definisi K3 secara keilmuan? Adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit. Jadi K3 adalah secara keilmuan suatu ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam rangka mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran penyakit, pencemaran terhadap lingkungan, penyakit, dan sebagainya. Nah, itu secara keilmuan. Atau bisa diistilahkan adalah accident prevention, pencegahan kecelakaan. Accident itu artinya kecelakaan. Nah, itu secara keilmuan. Kemudian secara praktikal, secara praktis, apa? Yaitu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, serta apa? Serta melindungi sumber dan proses produksi agar bisa berjalan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Nah, itu berbagai pengertian K3, baik secara filosofi ya, atau pemikiran ya, filsuf itu pemikiran. Kemudian secara ilmu pengetahuan ya, atau sains ya, yaitu ilmu pengetahuan dan aplikasinya. Kemudian yang ketiga adalah secara praktisi ya, secara praktikal. Prakteknya apa? Yaitu upaya melindungi agar tenaga kerja ya. Jadi yang dilindungi itu tenaga kerja,
tenaga kerja tidak berhenti sampai di sini, tapi selain tenaga kerja, yaitu melindungi sumber dan proses produksi dapat secara aman. Jadi yang pertama melindungi manusianya, yang kedua adalah melindungi sumber produksi, ya. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya. Jadi ada 3 hal yang dilindungi yang dilindungi oleh K3, ya. Jadi sekali lagi tidak semata-mata manusianya. Nah, oleh karena itu dari pengertian tadi yang saya sampaikan, baik secara filosofi, secara keilmuan, secara praktisi, maka tujuan K3 itu mengandung 4 hal. Sekali lagi, dari pengertian K3 secara filosofi, secara keilmuan, dan secara praktisi, maka kalau kita tarik kesimpulan bahwa K3 itu memiliki tujuannya itu ada 4. Lah terus apa saja? Ya. Tadi secara praktisi sebenarnya sudah ada 3. Terus ada 1 lagi, ya. Terus apa, ya? Ya, kok Pak Roni menyampaikan ada 4. Nah, begini, kalau kita sebagai orang teknik industri memandang segala sesuatu itu tidak boleh parsial atau sepotong-sepotong atau terpisah. Itu tidak boleh, ya. Jadi sekali lagi tidak boleh kita memandang sesuatu itu secara sepotong-sepotong atau parsial. Harus secara menyeluruh atau holistik. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem, ya, terus kita persempit sistem di dalam industri, maka tidak mungkin dihasilkan output kalau tidak ada apa? Proses. Sekali lagi kalau kita berbicara sistem di industri, bahwa output itu ada kalau ada proses. Nah, terus proses itu apa yang akan diproses? Berarti ada bahan baku, ada sumber-sumber produksi. Nah, itu. Jadi itu. Oleh karena itu tujuan ketiga ya ada 4. Yang pertama betul melindungi tenaga kerja, ya, melindungi tenaga kerja. Ya. Melindungi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Nah, di sini ada istilah orang lain di tempat kerja. Jadi kalau Anda bekerja pada suatu perusahaan, maka Anda dihitung ya sebagai pekerja. Tapi kalau misalkan saya ya mengadakan penelitian di situ, kemudian ada sidak dari anggota DPRD atau dari orang lain, nah itu masuk dalam kategori orang lain di tempat kerja. Nah, kalau misalkan tadi ada orang lain di tempat kerja tersebut terus terjadi kecelakaan, maka harus tercover. Karena tujuan yang pertama adalah tidak hanya melindungi para pekerjanya saja, tapi orang lain, misalkan tamu, misalkan mahasiswa yang lagi kerja praktek, yang lagi melakukan penelitian di tempat itu. Nah, itu yang pertama. Berarti apa? Melindungi tadi kalau kita bicara dari sistem itu kan ada input, output, dan proses. Nah, input itu kalau saya klasifikasikan ada 2, ya. Input yang bersifat sumber daya alam dan input yang bersifat sumber daya manusia. Maka tujuan K3 yang pertama adalah melindungi input yang berupa sumber daya manusia. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Artinya apa? Kalau kita berbicara dari suatu sistem itu ada input, ya, maka tujuan yang kedua itu adalah input yang berupa
sumber daya alam. Jadi sumber-sumber produksi ya bisa tanah, bisa alat, ya bisa perlengkapan itu. Jadi yang pertama adalah melindungi input yang berupa SDM dan tujuan yang kedua adalah melindungi input yang berupa SDA. Nah, kemudian ini kan input sudah terlindungi. Ya, kalau kita bicara ada sistem berarti ada input, ada proses. Nah, prosesnya juga dilindungi. Itu menjadi tujuan yang ketiga, yaitu apa? Menjamin bahwa proses produksinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu. Nah, kemudian Pak Roni tadi menyampaikan ada 4. Apa kira-kira 4? Jadi kalau kita bicara sistem ada input, ada output, kemudian ada input, ada proses, kemudian ada output. Jadi yang pertama melindungi para pekerja, berarti ada input nih. Inputnya melindungi tenaga kerja, input yang berupa SDM. Yang kedua menjamin agar setiap sumber produksi, berarti melindungi input yang berupa SDA. Ya. Kemudian melindungi proses. Ya, input proses yaitu menjamin proses produksi. Nah, kemudian ini tadi yang keempat adalah melindungi hasil atau output. Apa? Ya, ntar ditambahkan ya sekali lagi. Ya, apa itu yang keempat? Ini saya masih 3, yaitu memastikan bahwa hasil atau output itu bisa digunakan untuk kesejahteraan manusia tanpa harus menimbulkan menimbulkan serta kerugian adanya pencemaran dari hasil yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, itu sudah lengkap. Input berarti dilindungi, ya baik dari SDM maupun SDA, proses juga dilindungi, hasil atau output juga dilindungi. Artinya apa? Jangan sampai hasil dari perusahaan tersebut itu mungkin kalau dinilai dari penjualan ini sangat bagus nih produknya, tapi merugikan, tapi menimbulkan pencemaran, ya itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena tadi bahwa yang namanya tujuan ketiga ada 4, yaitu melindungi inputnya, ya, kemudian melindungi prosesnya, kemudian melindungi hasilnya. Jadi hasilnya itu apa? Ya memastikan agar hasil atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan umat, ya tanpa menimbulkan kerugian atau pencemaran terhadap lingkungan. Jadi sudah komplit tujuan ketiga ada 4. Oke ya. Jadi tadi yang pertama kita sudah membahas apa pengertian K3, ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan K3. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengertian dasar K3. Ya, pengertian dasar. Pengertian dasar K3 yang pertama adalah komite ya bersama antara ILO dan WHO. ILO itu apa? International Labour Organization atau organisasi buruh internasional. Ya, bahasa dulu itu memang buruh ya, bahasa pekerja. Jadi ya dalam tanda petik agak kasar kalau kita menyebutkan buruh gitu ya. Tapi memang seperti itu, International Labour Organization. Jadi organisasi internasional yang mengurusi masalah perburuhan, masalah pekerja ya dan sebagainya. Ya, komite bersama antara WHO dan ILO. Kalau WHO saya kira tahu ya, World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, itu ada divisi komite yang apa bersama antara ILO dan WHO. Terus apa menurut ILO dan WHO itu ya? Bahwa
Yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja, kalau di bahasa Inggris kan adalah okupasional. Okupasional itu kerja. Health itu kesehatan. Safety adalah keselamatan. Occupational health and safety is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental, and social well-being of all workers in all occupation. Artinya apa? Bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah isu promosi. Promosi kan berarti artinya meningkatkan ya. Maintenance artinya merawat ya supaya tidak turun ya. Jadi kalau kita sehat ya bagaimana kita merawat supaya tidak sakit. Meningkatkan, mempromosikan berarti supaya dari kondisi kesehatan kita yang seperti ini sudah sehat tapi lebih sehat lagi. Nah, itu yang disebut dengan promosi. Jadi tahu ya arti promotion meningkatkan serta maintenance merawat. Is the promotion and maintenance of the highest degree of physical. Pada kondisi ya fisik pada level tertinggi ya. Jadi harapannya seperti itu ya, meningkatkan dan merawat kondisi fisik ya, tidak hanya fisik tapi mental serta and social well-being of all workers, kesejahteraan sosial seluruh pekerja of all workers in all occupation, di semua lini pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah the protection of workers atau perlindungan pekerja di pekerjaan mereka ya, in their employment from risk resulting from factor adverse to health. Melindungi pekerja di pekerjaan mereka dari risiko yang timbul sebagai faktor-faktor buruk terhadap health, kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah the placing and maintenance. Jadi menempatkan, placing menempatkan dan memelihara pekerja ya dalam lingkungan kerja yang disesuaikan dengan peralatan fisiologis dan psikologis dan sebagainya. Makanya ketika kita baru masuk ke perusahaan ada istilah medical check up. Kenapa? Medical check up adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan awal sebelum pekerja itu bekerja untuk pertama kali. Itu medical check up ya. Ya sebelum bekerja itu kan ada itu ya. Jadi Anda diterima, terus kemudian ada medical check up. Ya tujuannya itu tadi mengetahui kondisi awal dari kesehatan pekerja. Sehingga apa? The placing and maintenance dapat menempatkan. Jangan-jangan ini punya riwayat sakit ini kok ditempatkan di bagian ini. Nah ini. Jadi tujuannya salah satunya adalah untuk penempatan tenaga kerja yang sesuai. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya tadi selain pengertian dari ILO dan WHO, kemudian ada pengertian dari OSHA. OSHA adalah organisasi K3 punya Amerika. Singkatannya OSHA adalah Occupational Safety and Health Administration. Jadi ini adalah organisasi K3 di Amerika. Apa yang disampaikan oleh OSHA? OSHA menyampaikan bahwa Occupational Health and Safety atau K3 concerns the application of scientific principle in understanding the nature of risk to the safety of people and property. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu menyangkut aplikasi atau penerapan prinsip-prinsip ilmiah ya, of scientific principle in understanding the nature, dalam memahami risiko alamiah ya, memahami sifat risiko ya, to the safety of people and property,
terhadap keselamatan orang dan properti, harta benda. Ya, pada lingkungan industri maupun non-industri. Jadi K3 tidak berbicara hanya pada lingkungan industri, tapi lingkungan non-industri pula. Di mana bahwa K3 itu adalah multidisciplinary profession based upon physics. Jadi bahwa K3 itu merupakan orang-orangnya terdiri dari multidisiplin ilmu. Ya, ada dari fisika, kimia, biologi, kedokteran, kesehatan, teknik, ya, dan sebagainya, gitu ya. Ya, oke. Jadi itu sekali lagi pengertian K3 yang pertama menurut ILO dan WHO, yang kedua menurut OSHA. Kemudian ya, kalau kita tarik dari apa yang disampaikan oleh ILO dan WHO bahwa 3 prinsip dasar K3, yaitu apa? Work should take place in safe and healthy working environment. Artinya apa? Bahwa pekerja itu harus, sekali lagi bunyinya, harus ditempatkan pada lingkungan kerja yang aman dan sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, condition of work should be consistent with worker well-being and human dignity. Bahwa kondisi pekerja itu harus konsisten terhadap apa? Terhadap well-being, ya, maupun derajat kemanusiaan. Well-being itu adalah kesejahteraan dan mengangkat harkat martabat, ya, harkat martabat, ya, human, manusia. Nah itu. Kemudian yang ketiga apa? Work should offer real possibilities for personal achievement. Jadi pekerja harus, ya, diberi kesempatan yang memungkinkan untuk personal achievement, ya, memajukan dirinya sendiri untuk bisa mengaktualisasi dirinya, ya. Kemudian untuk bisa service to society, memberikan pelayanan secara sosial. Nah, itu prinsip dasar dari K3 menurut ILO. Oleh karena itu, titik pusat dari K3 adalah adanya penerapan prinsip-prinsip sains, application of scientific principle, kemudian understanding the nature of risk atau pemahaman pola risiko kecelakaan. Kemudian yang berikutnya adalah ruang lingkup keilmuan K3 itu tidak hanya di industri tapi non-industri, jadi cukup luas. Ya, K3 merupakan multidisiplin profesi. Ya, kemudian ilmu-ilmu dasar yang terlibat dalam K3 itu banyak sekali, ya. Ya, ada ilmu engineering atau teknik, biologi, kimia dan sebagainya. Ya, garapannya juga sangat luas. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita kita artikan K3 keselamatan kesehatan kerja kata demi kata, ya, berarti keselamatan, kesehatan dan kerja. Keselamatan itu apa? Keselamatan itu kalau kita artikan kata demi kata itu mengandung 2 makna. Yang pertama adalah control of accident loss atau mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Itu safety. Kemudian yang kedua, the ability to identify and eliminate unacceptable risk. Jadi keselamatan itu bisa berarti kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengontrol risiko unacceptable, ya, risiko yang tidak bisa diterima, unacceptable. Atau di-accept itu kan berarti diterima, ya. Unacceptable berarti tidak diterima. Itu kalau kita artikan keselamatan. Kemudian keselamatan kesehatan, health, itu apa? Health itu adalah derajat
atau tingkat keadaan baik fisik maupun mental. Jadi yang namanya sehat itu tidak hanya secara lahiriah saja, tapi secara batiniah. Ya, bahkan kadang-kadang orang yang sakit secara lahiriah banyak dokternya, cepat bisa disembuhkan, cepat bisa cari obatnya. Tapi kalau sakit secara mental, ya secara psikologis, itu yang agak susah. Jadi yang namanya sehat berarti tidak hanya fisik, tapi secara psikologis. Tidak hanya sehat secara lahiriah, tapi secara batiniah. Of psychological and psikologi. Jadi fisiknya dan psikologinya itu sehat. Itu yang dimaksud dengan sehat. Nah, keselamatan, kesehatan, kemudian kerja. Apa ya sih yang dimaksud dengan kerja? Kira-kira apa ya? Kalau zaman sekarang orang yang namanya kerja itu kalau tidak mendapatkan upah itu ya disebut dengan gotong royong ya, gitu ya. Jadi kerja itu ya tujuannya kita nggak usah munafik, itu adalah menghasilkan tadi ya upah ya. Ada nilai tambah. Jadi upaya yang dilakukan untuk menghasilkan added value, nilai tambah, yaitu kerja. Nah, biasanya punya motif ekonomi, yaitu apa? Menghasilkan upah. Ya, kalau tidak seperti itu, kita nggak maulah kerja, gitu ya. Jadi kerja kan kayak gitu. Jadi upaya yang dilakukan untuk menambah nilai ekonomi, ya, itu kerja. Ya, kemudian kerja itu bisa kerja di darat, bisa kerja di laut, dan bisa kerja di udara. Jadi memiliki tempat yang namanya kerja. Ya. Kayak kemudian kerja itu bisa di bidang manufaktur, bisa jasa, dan yang lainnya. Ya, itu yang dimaksud dengan kerja. Oke, jadi secara pengertian kata per kata sudah ya, kesehatan, keselamatan sudah, kerja sudah. Kemudian tujuan dari safety adalah mengamankan suatu sistem kegiatan mulai dari input tadi ya yang saya sampaikan, input, proses maupun output. Nah, outputnya tadi agar produk yang dihasilkan tidak merugikan. Kegiatan yang dimaksud bisa berupa produksi di dalam industri maupun di luar industri. Ya, itu tujuan safety, ntar bisa dibaca. Kemudian implementasi keselamatan kerja ya itu bisa medical, bisa fasilitas transportasi, bisa security ya, bisa teknik ya, kira-kira itu ya. Kemudian ini adalah sebelah kiri itu safety, sebelah kanan adalah health. Safety hazard ya, ada istilah safety hazard. Safety hazard itu adalah faktor potensi bahaya di bidang keselamatan. Sedangkan health hazard adalah potensi bahaya. Nah, ada istilah potensi bahaya, ya ada istilah bahaya. Jadi ada hazard, kalau Anda lihat di kamus, ada istilah hazard, ada istilah danger. Nah, itu beda, ya antara akan saya sampaikan. Ya. Oke, ya. Ya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ntar lanjutan dari apa yang saya sampaikan itu akan saya share. Jadi karena dari Mbak Lida, Pak Roni langsung 2 kali ya. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi kalau saya ngomong terus kayaknya energinya juga sudah terkuras habis ya. Tadi pulang dari kampus saja jam 5:30 ya, hampir maghrib ya. Sehingga mohon maaf. Jadi ntar ini tadi pertemuan keduanya, kemudian pertemuan ketiganya ntar akan saya share rekamannya ya, penjelasan lanjutan dari yang saya sampaikan tadi. Oke, mungkin itu saja.
terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Maaf Pak Roni, mau tanya. Oh ya, Mas Khairul Anam, silakan. Sebentar. Ini Ya. untuk materi PowerPoint-nya nanti di-share lewat mana ya? Oke, ya itu pertemuan pertama belum saya share, pertemuan kedua juga belum saya share. Nah, ntar bisa saja teknisnya saya share di grup ya, karena kemarin kan saya minta grup, Anda nggak buat-buat. Tadi saya diminta Mbak Linda, Mbak, ini kok saya minta bantuannya untuk buat, kemarin kok sampai detik ini enggak dibuat barusan. Terus saya dimasukkan itu sama Mbak Linda. Oke, ntar akan saya share di situ dan tentunya untuk memenuhi pembelajaran di SIM akan saya share di SIM juga gitu. Baik Pak, Makasih terima kasih. Mas Anam. Ada yang mau disampaikan? Termasuk ntar video setelah ini ya. Tadi kan belum selesai ya. Cuma sekali lagi kondisi fisik saya kayaknya nggak memungkinkan untuk ngomong terus ya, karena tadi habis dari kampus pulang 5:30, jadi nggak mungkin ini gitu ya. Oke, ya matur. Terima kasih. Ya Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, akan saya share pertemuan pertama maupun pertemuan kedua dan ketiga ya, baik ntar lewat grup karena sudah terbentuk grupnya, maupun ntar lewat SIM gitu ya. Oke, terima kasih ya. Selamat istirahat ya, malam ini bisa cepat ya, karena saya saja ya Bu Wiwi tidak kecapean. Tadi pulangnya juga Bui duluan dari kampus ya, agak menguras energi tadi ya, karena ada serah terima dari pejabat yang lama ya. Jadi saya dan Bui sudah berakhir jadi wakil dekan 1 dan wakil dekan 2, digantikan oleh wakil dekan 1 sekarang Pak Andre per tadi 1 Maret, kemudian wakil dekan 2 dari teknik elektro Pak Agus Hadi. Mungkin itu ya, sekaligus mengabarkan bahwa memang saya sekarang per 1 Maret itu bukan menjadi wakil dekan 1 lagi. Bui juga sama gitu ya. Kalau Terima untuk kasih. kaprodinya Pak, untuk kaprodinya masih? Oh, kaprodinya masih. Kaprodinya itu kaprodi sekprodi itu Maret, akhir Maret akan dipilih kembali karena suksesi kepemimpinan di Unisula itu seperti itu. Dekan 1 bulannya wakil dekan 1 dan wakil dekan 2, 1 bulannya lagi baru kaprodi dan sekprodi. Mudah-mudahan tidak ada berubah ini. Saya prediksi seperti itu. Kemarin saya memang sudah tidak mau ya untuk dicalonkan karena memang ya saya sudah pengen sekolah gitu ya. Jadi pokoknya istirahat dulu semester ini sambil persiapan supaya ntar bisa sekolah. Kalau njabat terus itu bahaya gitu ya, kalau nggak ingat ya sekolah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk end meeting for all nggih. Nggih, ntar ditunggu nggih materinya nggih. Ya Pak. Assalamualaikum.